Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Lestari. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tahap prenatal dan arti penting dalam perkembangan. Dalam permulaan kehidupan manusia ini terbagi menjadi dua aspek. Ada aspek biologis dan juga ada aspek psikologis. Ada aspek biologis yaitu aspek pembuahan, yakni penyatuan sel telur dan sel sperma, dikutip dari jurnal tim medis Siloam Hospital. Yang kedua ada aspek psikologis, dimulai pada saat janin bereaksi pada rangsangan-rangsangan dari luar. Misalnya, janin bisa merasakan suara atau sentuhan dan ini memengaruhi perkembangan psikologisnya. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap perkembangan, saya akan menjelaskan apa sih periode prenatal. Periode prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi yang prosesnya singkat, ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Keduanya bertemu dan menghasilkan satu bentuk sel yang telah terbuahi yang disebut dengan zigot, yang dalam psikologi Islam disebut nutfah. Pada umumnya, perjalanan itu biasanya sampai 7 hari. Yang pertama ada tahap germinal. Tahap germinal yang sering disebut dengan periode zigot atau periode nutfah adalah periode yang berlangsung kira-kira 2 minggu pertama, yakni sejak pertemuan sel sperma dan sel telur yang dinamakan pembuahan. Nah, ini menjadi dua bentuk, itu pembentukan zigot dan pemecahan sel. Pembentukan zigot yaitu sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin yang telah masak. Yang kedua, pemecahan sel yaitu sel membelah secara mitosis dan meiosis, yang kemudian membelah menjadi sel yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut blastosis. Blastosis yang berisikan cairan atas 3 lapisan, yaitu lapisan atas, ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan bawah endoderm. Sementara itu, endoderm atau lapisan bawah menjadi sistem pencernaan hati, pankreas, kelenjar, lidah, dan sistem pernafasan. Dalam waktu yang sangat singkat, plasenta, tali pusat, dan kantong amnionik akan terbentuk dari blastosis. Pada tahap ini, zigot mulai berkembang menjadi embrio dan bersiap untuk menempel di dinding rahim yang akan menjadi tempat tumbuhnya selama kehamilan. Nah, ini merupakan gambaran proses prenatal pada bayi. Nah, selanjutnya ada tahap embrionik. Tahap embrio yang dalam psikologi Islam ini disebut dengan alokah, yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahap embrio ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu. Selama periode tersebut, jumlah sel bertambah, sistem penyokong bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak. Namun, embrio belum terbentuk tubuh orang dewasa yang sepenuhnya. Pada minggu keempat, janin masih sangat kecil, panjangnya kurang dari 1/10 inci. Di tahap ini, tubuh janin mulai membentuk struktur dasar seperti tulang belakang, saraf, usus, jantung, dan paru-paru. Janin juga dilindungi oleh kantung amnionik yang membungkus seluruh tubuhnya. Pada periode ini sering disebut sebagai ovum, karena masih berada pada tahap perkembangan yang sangat awal dan belum terbentuk secara sempurna. Selanjutnya, pada minggu kelima, sistem peredaran darah mulai terbentuk dan jantung kecil bayi mulai berdetak. Pada minggu keenam, bagian wajah seperti hidung, mulut, dan telinga mulai terlihat, serta usus dan otak bayi mulai berkembang dengan cepat. Minggu ketujuh, bayi masih memiliki sedikit ekor, ini yang bagian normal dari perkembangan awal, dan kaki mulai muncul meskipun belum sepenuhnya terbentuk. Tahap perkembangan selanjutnya ada tahap janin. Periode fetus atau periode janin yang dalam psikologi Islam ini disebut periode mudghah, usia dari 8 sampai 9 minggu kehamilan. Di sini embrio perkembangan menjadi sel-sel tulang. Dalam periode ini juga ciri-ciri fisik orang dewasa secara lebih proporsional mulai terlihat. Kepala yang tadinya lebih besar dari bagian badan lainnya mulai mengecil, kaki dan tangan terus meningkat secara substansial. Pada minggu ke-8 atau 2 bulan, bayi masih disebut dengan embrio, memiliki panjang kurang dari 1 inci atau sekitar 2,5 cm. Wajahnya sudah mulai terbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan bakal gigi yang belum sempurna. Tangan dan kaki mulai bisa bergerak, otaknya juga sedang berkembang, dan detak jantungnya bisa deteksi oleh ultrasound. Pada minggu ke-12 atau 3 bulan, janin yang panjangnya sekitar 3 inci dan beratnya sekitar 1 on ini sudah mulai aktif. Ia bisa menggerakkan lengan, kaki, jari tangan, dan jari kaki, serta membuka dan menutup mulutnya. Sidik jarinya mulai terbentuk, janin juga sudah bisa melakukan gerakan tersenyum, mengisap, menelan, dan bahkan kencing. Selanjutnya tahap janin ke-4 bulan.
Saat tahap 4 bulan ditiupkan ke dalamnya, janin telah tumbuh hingga 5,5 inci panjangnya dan beratnya sekitar 4 ons. Pada saat ini, suatu percepatan pertumbuhan terjadi pada tubuh bagian bawah. Denyut jantung kulit tipis dari jari kuku terbentuk dan terbentuk rambut halus pada bayi. Biasanya pada bulan keempat dan kelima, ibu sudah bisa merasakan gerakan seperti tendangan atau tonjokan kecil dari janin. Selanjutnya pada tahap 5 bulan, panjang janin kira-kira 10-12 inci dan beratnya sekitar 0,5-1 pon. Kulit janin sudah mulai terbentuk dengan adanya kuku di jari tangan dan jari kaki. Janin semakin aktif dan dapat menunjukkan preferensi posisi tertentu di dalam rahim. Denyut jantungnya bisa didengar dengan stetoskop biasa. Janin juga sudah mulai bisa menghisap ibu jari dan kadang-kadang tercedak. Rambut, bulu mata, dan alis mata mulai tumbuh pada janin. Pada tahap ke-6 bulan, panjang bayi 11-14 inci dan beratnya 1-1,5 pon. Kulit mengkerut dan tertutup dengan lapisan pelindung namanya vernicosesa dan matanya sudah terbuka. Meconium berkumpul di dalam usus besar dan mampu memegang dengan kuat mata dari kelopak mata benar-benar terbentuk. Suatu lapisan rambut halus menutup kepala. Refleks menggenggam muncul dan pernapasan yang belum beraturan terjadi. Pada tahap 7 bulan, panjang janin mencapai sekitar 40 cm dan beratnya sekitar 1,5 hingga 2,5 kg. Ciri-ciri fisiknya semakin mirip dengan bayi yang baru lahir, dengan rambut atau bulu mulai tumbuh di kepalanya. Mulut janin sudah mulai bisa bergerak, menelan dan mengisap ibu jarinya, mata mulai bisa berkedip dan janinnya sudah bisa menangis meski matanya masih tertutup. Lemak tubuhnya mulai bertambah, tetapi gerakan pernapasan masih belum sepenuhnya matang. Nah, pada tahap bulan ke-8, berat janin mencapai sekitar 2,5 hingga 3,5 kg. Lapisan lemak tubuhnya semakin berkembang yang penting untuk menjaga suhu tubuhnya setelah lahir. Nah, pada bulan ke-9, tengkorak janin, bagian tengkorak dan janin belum sepenuhnya menyatu, tapi ini tidak masalah. Sistem saraf pusat janin semakin matang dan paru-parunya juga berkembang dengan baik. Selanjutnya, pada ginjal dan hati sudah mulai berfungsi dengan baik. Janin sudah siap untuk menghadapi dunia luar. Dalam 2 minggu ke depan, paru-paru dan otaknya akan matang sepenuhnya. Posisi kepala janin sudah mulai berada di bawah, siap untuk proses kelahiran. Ini merupakan contoh video perkembangan janin dari minggu ke minggu. Ini diambil dari sumber YouTube Halo Sehat. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi arti penting periode prenatal bagi perkembangan. Menurut Elizabeth Hay Horlock, setidaknya ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa datang. Yang pertama, penentuan sifat bawaan. Yang kedua, penentuan jenis kelamin. Yang ketiga, penentuan jumlah anak dan penentuan posisi urutan anak. Yang pertama, penentuan sifat bawaan. Setiap sel kelamin mengandung gen penentu keturunan yang terdiri dari DNA. Gen ini mempengaruhi pembentukan protein struktural dan enzim dalam tubuh. Zigot menerima gen dari kedua orang tua saat sperma dan ovum bergabung. Anak-anak menerima kombinasi gen yang berbeda dari orang tua mereka, menjadikan setiap individu unik. Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya ada 2 hal. Yang pertama, faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Yang kedua, bahwa sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah yang bukan kebetulan. Tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ibu atau ayah yang diturunkan. Penentuan jenis kelamin individu terjadi saat pembuahan, tergantung pada jenis sperma yang bergabung dengan telur. Jenis sperma dan kromosom, ada 2 jenis sperma, satu membawa kromosom X dan satu lagi membawa kromosom Y. Telur hanya mengandung kromosom X. Jika telur dibuai oleh sperma yang membawa kromosom X, anak yang lahir akan perempuan. Namun jika dibuai oleh sperma yang membawa kromosom Y, anak yang lahir akan laki-laki. Ada alasan mengapa jenis kelamin individu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Yang pertama, perkembangan pola sikap dan perilaku yang dipandang sesuai dengan kelompok jenis kelamin mereka. Yang kedua, pengalaman belajar ditentukan oleh jenis kelamin individu. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan adalah menentukan jumlah anak yang akan lahir.
Meskipun pada umumnya peristiwa kelahiran hanya satu anak yang dilahirkan, tapi seiring juga terjadi kelahiran kembar. Apabila ovum yang matang dibuahi oleh satu spermatozoon, hasilnya adalah satu anak. Ovum yang matang dan telah dibuahi zigot membelah menjadi dua bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembelahan sel. Apabila ini terjadi akan menghasilkan anak kembar identik. Namun jika dua ovum atau lebih dibebaskan sekaligus dan dibuahi oleh spermatozoon yang berlainan akan menghasilkan bayi kembar non-identik. Yang terakhir ada posisi urutan anak. Hal penting yang keempat pada saat kehamilan adalah penentuan posisi urutan anak yang terbentuk di antara saudara-saudaranya. Meskipun hal ini berubah dalam 1 tahun atau 2 tahun setelah lahir, posisi urutan anak tetap sama sejak masa kehamilan. Misalnya, anak kedua mungkin merupakan anak bungsu atau menduduki posisi anak terakhir dalam 1 tahun, tetapi kedudukannya digantikan oleh adiknya yang baru lahir. Peralihan posisi anak bungsu menjadi anak pertama dapat mengganggu selama beberapa waktu, tetapi anak bahkan bayi cenderung dapat menyesuaikan diri dari perubahan ini. Kedudukan anak dalam keluarga juga sangat mengaruhi bagaimana anak menghadapi masyarakat.